Informasi pertama, Saudara. Polda Metro Jaya menggerebek kantor PT and Information Consulting yang menjalankan aplikasi pinjaman online ilegal. Penggerebekan dilakukan di Kompleks Ruko Kelapa Gading. Perusahaan ini menjalankan 4 aplikasi pinjol online. Dari penggerebekan diketahui dalam cara penagihan nasabah, perusahaan ini menggunakan teknik intimidatif, termasuk mengirim materi pornografi untuk meneror korbannya. Hanya beberapa orang yang malam ini berada di kantor karena pinjol ini telah memfasilitasi karyawannya dengan internet untuk bekerja dari rumah setelah maraknya penggerebekan oleh polisi sebelumnya. Tugasnya untuk menawarkan nasabah. Kalau Mas selain menawarkan. Untuk mengetahui situasi penggerebekan kantor pinjol di Kelapa Gading, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Agi Kurnia di sana. Agi, selamat malam. Apakah penggerebekan kali ini berhubungan dengan penggerebekan sebelumnya yang sempat dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Berbeda nih Tia, dibandingkan dengan penggerebekan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, lebih tepatnya di daerah Tangerang, Banten, kemudian juga sebelumnya telah dilakukan oleh Polres Jakarta Barat di wilayah Jakarta Barat, dan kali ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ialah berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya akan menunjukkan kepada Anda nih Tia dan juga saudara bagaimana situasi dalam sebuah ruko yang memang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beginilah suasananya, saya berada di salah satu lantai dari ruko yang telah berhasil digerebek oleh Polda Metro Jaya. Di sana ada tertulis PT and Information Consulting. Di sini merupakan jaringan ataupun adanya tindakan kegiatan yang telah dilakukan oleh para oknum tertentu terkait dengan adanya pinjaman online secara ilegal. Tidak terlepas dari itu semua, dari pihak Polda Metro Jaya juga telah mengamankan setidaknya ada 4 aplikasi pinjaman online yang ilegal yang hari ini berhasil kembali ditindak oleh Polda Metro Jaya, khususnya oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mencoba tanya kepada Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis, yang saat ini sudah berada di lokasi. Pak Aulia, mungkin bisa dijelaskan tadi Bapak sedang memeriksa apa? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa Kompas TV. Ya, oke. Ini mungkin bisa kita lihat. Ini adalah konten yang mereka buat untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang tidak bayar. Mungkin bisa saya baca di sini. Selamat siang, apabila Anda tidak merespon dengan saya terhadap perihal tagihan Anda ini, akan saya lakukan penyebaran data Anda dan foto-foto Anda yang tidak senonoh ini ke semua isi kontak-kontak keluarga Anda, dan di media sosial juga akan saya pajang Anda permalukan. Jadi inilah salah satu konten yang dibuat oleh perusahaan pinjaman online ini untuk melakukan penagihan pada nasabahnya. Nah, nanti kalau seandainya masih belum direspon, dia akan buat konten yang sudah ada lagi dan mengirimkan seperti gambar-gambar porno, seperti itu. Pak, sebelum lebih jauh, mungkin Bapak bisa jelaskan secara kronologis sebenarnya bagaimana proses penangkapan ataupun penggerebekan pinjaman online yang berada di kawasan Jakarta Utara ini? Oke, ini kita berawal dari patroli cyber kita kemudian melakukan penyelidikan dan kita berhasil melakukan penindakan di tempat yang sekarang kita berada ini. Seperti itu. Dari hasil penggerebekan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ada berapa orang yang telah diamankan dan ada berapa karyawan yang memang terkait ataupun terjaring dalam pinjaman online ilegal ini? Ya, malam ini kita berhasil mengamankan 4 orang karyawan. Sementara untuk perusahaan ini ada lebih kurang 78 karyawan. Tapi karena memang mungkin beberapa waktu lalu kita sudah lakukan penindakan di tempat yang lain, sehingga manajemen melakukan kegiatan di rumah masing-masing para karyawan ini, dengan mereka mempersiapkan alat-alat lainnya seperti modem dan kartu untuk bisa bekerja di rumah. Tadi ada berapa Pak karyawan yang bekerja di sini dan ada berapa jumlahnya? Padahal kan waktu saat penggerebekan hanya diamankan 4. Sisanya itu seperti apa Pak? Pada saat penggerebekan ada 4 orang. Sisanya mereka sedang bekerja di rumah, seperti itu. Karyawannya secara keseluruhan ada 78 orang karyawan. Nah, kita sudah mendapatkan data-data karyawan, seperti ini kita perlihatkan. Ini adalah data karyawan yang memang bekerja sebagai kolektor atau kolektif di lantai 4 ini. Lalu bagaimana dengan 78 orang itu yang sedang WFH, bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya? Apakah akan adanya pemanggilan terhadap mereka atau seperti apa Pak? Ya, pasti kita akan panggil.
kalau untuk memberikan keterangannya apa kegiatan yang mereka lakukan selama di sini, dan tentunya akan kita lakukan proses hukum nantinya. Pak, ini kan dalam satu ruko ini ada 4 lantai. Mungkin bisa dijelaskan juga oleh Bapak dari setiap lantai itu perannya apa saja di dalam ruko ini dan seperti apa sebenarnya mekanisme pinjaman online ilegal ini yang berlangsung? Ya, kita tadi melihat di lantai 2 itu ada sebagai tempat telemarketing. Jadi di sana adalah tempat melakukan penawaran kepada nasabah. Kemudian di lantai 3 itu ada telemarketing juga dan reminder. Jadi reminder itu adalah apabila karyawan mungkin sudah melewat 1 hari belum melunasi, dia akan melakukan reminder. Nah, barulah lantai 4 ini mungkin sudah beberapa hari kelewat untuk membayar tidak membayar. Disinilah yang boleh dikatakan kalau kita sampaikan itu adalah yang hardnya lah. Jadi sudah mengirimkan gambar-gambar porno, kemudian dengan pengancaman-pengancaman sehingga nanti nasabah itu mau membayar. Berarti 4 orang akan diamankan ke Polda Metro Jaya. 4 orang tersebut, Pak, jabatannya ataupun perannya di sini sebagai apa? 1 orang sebagai tata usaha atau bagian umum, 2 orang sebagai supervisor, baik itu telemarketing dan kolektor. Kemudian yang 1 orang lagi adalah sebagai kolektor. Baru-baru ini juga kan Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan, Pak, pinjaman online ilegal juga di daerah Tangerang, Banten. Apakah ada bedanya, Pak, dibandingkan dengan yang sekarang yang dilakukan di Jakarta Utara? Mungkin bisa dijelaskan? Tidak ada bedanya, hanya saja memang ini beda perusahaan. Kalau yang kemarin beberapa waktu di Tangerang itu nama perusahaannya berbeda lagi. Kalau di sini nama perusahaan juga berbeda lagi. Tapi pada prinsipnya kegiatan yang mereka lakukan adalah sama seperti yang di Tangerang beberapa waktu yang lalu. Penggerebekan pasti ada barang bukti juga ya, Pak, yang diamankan. Apa saja barang bukti yang diamankan? Mungkin bisa kita lihat semua di sini, ini adalah barang bukti yang akan kita amankan berupa komputer. Kemudian ada data-data lain seperti yang sudah kita amankan, data-data para karyawan, kemudian juga nanti alat yang digunakan seperti modem dan kartu untuk melaksanakan tugas atau bekerja mereka melalui rumah masing-masing. Pak, terkait dengan pinjaman online ini kan sebenarnya ada instruksi juga ataupun yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan bagaimana kepolisian harus berperan untuk memberantas pinjaman online ini. Sejauh ini, Pak, dari pantauan Polda Metro Jaya, apakah masih banyak pinjaman online yang masih berkeliaran di Jakarta, Pak? Selama ini mungkin saya rasa masih ada ya, masih ada. Tapi harapan kami adalah dengan kita melakukan beberapa tindakan ini, pinjaman-pinjaman online ilegal itu sudah tidak beroperasi lagi. Jadi yang beroperasi memang pinjaman online yang ilegal. Nah, namun kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus memerangi. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian Bapak Kapolri juga menyampaikan ini merupakan satu atensi. Melalui Bapak Kapolda juga kita akan terus memerangi para perusahaan-perusahaan pinjaman online ilegal ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak, bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih, Pak. Selamat bertugas kembali. Itu tadi Nitya dan juga saudara bagaimana penjelasan langsung dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan penggerebekan terkait dengan pinjaman online ilegal yang berada di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading. Tentu dari pihak Polda Metro Jaya ini akan terus mendalami adanya kasus ilegal ataupun adanya pinjaman online ilegal yang terjadi di Jakarta Utara. Dari 4 orang yang diamankan, sisanya masih ada puluhan lebih, 70 lebih orang yang nantinya juga akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Dan nanti juga kita akan tunggu berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan hasil penggerebekan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya terkait dengan pinjaman online ilegal. Itu ya. Terima kasih Agi Kurnia langsung dari lokasi penggerbekan pinjaman online kantor yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Terima kasih Agi.